Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Anak-anak yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita semua mengetahui bahwasanya iman itu naik turun. Ketika iman kita naik, kita merasakan semangat beribadah. Bahkan tatkala semuanya sedang tidur, kita bangun malam. Kita menghamparkan sejadah tanpa ada yang membangunkan kita. Zikir pagi dan petang tanpa disuruh kita membacanya. Qobliyah, ba'diyah kita kerjakan dengan penuh pengagungan dan kekhusyuan. Puasa sunnah, Senin dan Kamis, atau sunnah-sunnah yang lainnya, itu juga kita bersemangat untuk menjalankannya. Akan tetapi, datang suatu hari yang kita seakan-akan ada masalah dengan diri kita sendiri. Sholat yang biasa tepat waktu kadangkala mulai ditunda-tunda. Membaca Al-Quran dan menghafalkannya yang sebelumnya kita begitu semangat, dengan penuh keyakinan satu huruf itu 10 kebaikan. Satu ayat itu lebih baik dari 1 ekor onta. Tapi bayangan itu hilang. Tapi kita berpikir bahwasanya iPhone 14 itu lebih bagus daripada 1 ayat. Dunia mulai menghantuin kita. Itu terjadi. Sehingga Quran yang merupakan penyejuk hati itu seakan-akan menjadi hal yang membuat dada kita sesak dan panas. Hafalan yang kemarin 1 halaman kita bisa selesaikan dalam waktu yang pendek. Ini berhari-hari kita muter-muter di halaman yang sama. Kajian yang biasanya kita fokus, dengerin. Tapi terkadang hati kita tidak ada di kajian. Makanya kadang-kala Anda sampaikan ke mahasiswa itu, ada yang badannya hadir di kelas, tapi hatinya tidak sedang di kelas. Itu futur. Ada lagi yang merasa nggak nyaman dengan ketaatan. Jadi dia berada dengan teman-teman yang baik itu kadang-kala merasa nggak nyaman gitu. Tapi kalau teman-temannya males kayak dia jadi senang. Kemudian banyak masalah. Kita itu jadi bermasalah dengan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi perhatikan. Tatkala kita punya masalah sama teman-teman, kenapa sih aku kayak gini ya sama kawan-kawanku di kelas ya, atau di asrama. Kayaknya aku nih punya masalah gitu loh sama mereka. Padahal sebenarnya enggak. Itu penyebabnya adalah futur yang ada pada diri kita. Dan boleh jadi semua itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal berfirman, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau bicara balasan kebaikan, maka kebaikan sesudahnya. Jadi kalau kita melakukan ketaatan, kita itu insya Allah semangat untuk melanjutkan ketaatan tersebut. Tapi balasan dari dosa itu dosa juga. Jadi dosa itu melahirkan kemalasan beribadah. Dosa itu menyebabkan kegelapan di dalam jiwa seseorang. Dosa itu menyebabkan seorang wanita yang cantik tapi terlihat hambar dipandang. Jadi dosa itu akan membekas di dalam wajah. Makanya kadang-kala ada orang yang terus berusaha mempercantik dirinya.
Tapi orang lain ngelihat ini perempuan nggak benar. Oh, dari mana engkau tahu? Kata dia. Nggak tahu ya, kok anak punya firasat kayaknya. Itu dampak dosa. Dan ada dua kondisi futur. Yang pertama, futur yang menyebabkan orang ini meninggalkan yang sunnah. Tapi yang wajib tetap terjaga. Meninggalkan yang anjuran-anjuran. Tapi yang harus tetap dia jaga. Tapi ada futur yang parah. Di mana dia bukan hanya meninggalkan yang sunnah, yang wajib pun mulai terganggu sama dia. Yang haram kadang-kala mulai dia kerjain. Ini futur yang mulai parah nih. Jadi kalau kita bicara sakit ya, ada orang itu sakit masih diobatin, beli obat di apotik, minum, sembuh. Tapi ada nggak bisa nih. Diapain? Ya harus ke dokter, harus dirawat di rumah sakit ya. Kadang-kala harus pakai infus. Apa nggak bisa dok? Ini dok dikasih air gula atau apa? Nggak bisa, harus diinfus nih orang. Itu yang udah parah. Maka hendaklah setiap kita itu tahu kita ini sampai yang mana gitu. Sampai yang mana? Apa yang parah atau yang masih bisa diobatin tanpa ke dokter. Ada yang sambil minum herbal insya Allah udah sembuh ya. Istirahat dikit insya Allah sembuh. Sebelum bicara tentang bagaimana ngobatin futur tadi, kita perlu tahu apa penyebab futur. Kenapa kita bisa futur? Yang pertama ada sebab yang berkaitan dengan agama. Di mana ketika dia ini belajar agama, dia itu belajarnya belum lengkap. Atau dia belajarnya berlebih-lebihan. Akhirnya ketika awalnya dia semangat gitu. Dia semangat ngerjain semuanya, tapi berlebih-lebihan. Karena berlebihan itulah tatkala semangatnya turun, dia jadi malas beragama. Itu menjadi penyebab futur. Oleh karena itu Rasul SAW mengatakan, Inna hadha din yusr. Agama ini mudah loh. Agama ini mudah. Kalau kita lihat semua ajaran agama itu mudah. Wala yushaddad din ahadun illa ghalabah. Tidak ada satu orang yang memaksakan dirinya berlebih-lebihan dalam beragama kecuali dia yang akan kalah. Dia yang akan tersingkirkan. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau beragama itu saddidu wa qaribu. Ya berusaha kalian untuk menepati sasaran, mendekati, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu dalam beragama. Kalau bicara baru belajar Al-Quran, ana mau sehari 2 halaman. Bisa ana. Bisa dia 2 halaman. Itu ketika semangat. Akhirnya dia merasa berat, terbebani, anak kok kayak gini, seperti itu. Oleh karena itu ketika ada seorang sahabat yang dia menghatamkan Al-Quran tiap malam. Bayangin ya, sahabat ini tiap malam menghatamkan Al-Quran. Tiap hari puasa. Nabi SAW mengatakan, enggak, engkau sebulan sekali aja hatam Quran. Enggak ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Terus sampai Nabi ngasih kepada dia, karena dia 7 hari aja. 7 malam kau hatam Quran. Cukup sudah. Nabi juga memberikan 3 malam paling maksimal. Kenapa? Karena manusia ini punya keterbatasan. Kalau dia tiap malam hatam Quran, berapa lama dia bertahan untuk itu? Yang kedua, dia puasa tiap hari. Kata Nabi SAW, engkau puasa sebulan 3 kali. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Enggak, sudah. Tambah ya Rasulullah. Oke, kalau gitu engkau puasa, sehari puasa 2 hari berbuka. Jadi sebulan berapa hari puasanya? Agama ini kok seperti ini gitu. Dulu sebelum aku belajar, aku nggak kayak gini. Tapi kenapa setelah aku belajar ini, aku hidupku penuh ketakutan, penuh kecemasan. Sehingga apabila dia seorang anak, dia tidak lagi melaksanakan tugasnya. Sebagai seorang istri, dia juga tidak melayani suaminya, ngurusin anak-anaknya juga enggak.
gara-gara tadi kecemasan, penyakit. Kemudian boleh jadi bersama masalah ini tambah masalah penyebab lainnya, itu masalah ekonomi, masalah fulus. Jadi futur karena uang kiriman dari orang tua terlambat datang. Atau futur karena duitnya habis. Ketika uang sakunya masih ada, semangat dia beribadah. Masya Allah. Uang sakunya telat. Ini gimana sih? Kok telat? Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Yang kalau duit datang, semangat dia beribadah. Duitnya habis, mulai dia futur. Itu masalah. Dan kita akan lihat ya, orang tua kita, keluarga kita. Kadang-kadang kita ngeliat dulu, abah Ana dulu Ustaz. Ada dulu ibunya Ana ini Ustaz. Masya Allah. Dia menutup auratnya. Dia selalu datang ke masjid, kajian ya. Masya Allah orangnya. Tapi setelah terjadi perceraian sama abah Ana, ibu Ana jadi nggak benar Ustaz. Itu boleh menjadi penyebab futur. Tapi semua ini kembali kepada kondisi pertama tadi. Ilmunya belum menghunjam atau menancap di dirinya. Tapi kalau imannya sudah menancap di dirinya seperti Bilal bin Rabah, disiksa, diapain, tetap ahadun ahad. Nggak ada masalah buat dia. Tapi buat imannya yang masih belum kuat. Orang jadi futur. Kemudian masalah lingkungan. Masalah kejiwaan, mentalnya dia memang. Yang ketiga, masalah sosial. Kemudian yang keempat, masalah ekonomi. Yang kelima, masalah lingkungan. Obat yang pertama tadi berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini gak bawa buku semuanya. Mana Maryam bukunya? Qoma indi. Nah, nanti ambil dari temannya. Ditulis dari temannya juga. Kenapa? Kalau kita nggak nyatet ini, kita lupa. Lupa. Makanya coba ambil. Cari kertas. Bismillah. Nah, coba sebelum dimulai, Ana minta semuanya dikeluarkan catatannya supaya cepat mudah diingat ya. Karena kita mudah lupa. Ya, udah siap. Semuanya mencatat sebabnya dulu tadi. Yang 5, sebabnya futur. Yang pertama, sebab keagamaannya. Yang kedua, jiwa, kejiwaan seseorang. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima, lingkungan. Ya, udah ditulis? Coba Maryam, dibaca. Hai uktubi.
Yang cepat nulisnya. Nah. Gak apa-apa, lihat sama temennya. Gak apa-apa. Itu lihat, Mas. Iya. Nah, baik, kita masuk ke obat. Apa obatnya futur ini? Yang pertama adalah berdoa dengan jujur dan tulus. Bukan sekedar membaca doa, tapi berdoa memohon kepada Allah dengan penuh kejujuran dan ketulusan agar Allah memperbaiki kondisinya. Minta dan cari waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab. Mintanya sama Allah maksa. Jadi perlu kita itu maksa, benar-benar berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sekedarnya. Makanya kalau kita lihat Nabi SAW itu dalam keseharian beliau isinya doa. Doa terus. Coba kita lihat doa yang hafal doa-doa Nabi SAW. Beliau minta iman ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Beliau juga minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Beliau mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada doa Nabi, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Kita tuh kadang-kadang nggak cinta sama iman. Kita merasa keimanan, ketaatan ini sesuatu yang membebani kita gitu. Makanya kita minta sama Allah, Allahumma habib ilaina al-iman. Coba hafalin doa ini. Tulis doa ini semuanya. Allahumma. Udah hafal semuanya? Uktub bil Arabiyah. Allahumma. Allahumma habib. Habib itu ha ba ba. Habib ha ba ba. Habib ilaina. Ilaina hamzah lam ya nun alif. Ilaina. Allahumma habib ilaina al-iman. Al-iman. Alif, lam alif, ya, mim, alif, nun. Uktubi. Alif, lam alif, ya, mim, alif, nun. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu. Waw, zai, ya, nun, ha. Wa zayyinhu. Waw, za, ya, nun, ha. Wa zayyinhu. Udah? Wa zayyinhu fi. Fi. Fa sama ya. Fi qulu wa zayyinhu. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Qaf, lam, waw, ba, nun, alif. Wa zayyinhu fi qulubina. Kemudian wa karrih. Wa karrih. Waw, kaf, ra, ha. Wa karrih.
ilaina, sama kayak tadi. Wa karrih ilaina al-kufra. Alif, lam, kaf, fa, ra. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa. Wal fusuqa, waw, alif, lam, fa, sin, waw, qaf. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Wal isyan. Waw, alif, lam, ain, sad, ya, alif, nun. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Kemudian waj'alna, waw, alif, jim, ain, lam, nun, alif. Waj'alna minar rasyidin. Mim sama nun, kemudian alif lam, ra, alif, shin, dal, ya, nun. Waj'alna minar rasyidin. Mana yang sudah nulis? Mana mau lihat? Ta'ali, a'ti baba. Ta'ali. Mana yang lainnya? Man? Katabti bil Indonesia? Kayfa uktubi bil Arabiyah? Allahumma habib ilainal iman. Ini alif lamnya salah. Ilainal iman wa zayyinhu. Nak pakai wawuhunya. Fi qulubina. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Baik. صحيح بس في خطأ شوية. الإيمان هذا ألف لام ألف. طيب artinya apa? Ya Allah. Tulis artinya sekarang. Itu yang tulis bahasa Indonesia. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan. Cintakan kepada kami keimanan. Dan hiasi dia di dalam hati kami. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan dan hiasi dia di dalam hati kami. Nah, kemudian dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Jadi kufur itu, ya kita tahu, keluar dari agama Allah. Kefasikan itu dosa besar. Kemudian kemaksiatan itu dosa-dosa kecil. Bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mengamalkannya. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mengamalkannya. Jadi orang itu ada 3 macam manusia ini berkaitan dengan petunjuk ya. Satu namanya ghawin. Ghawin. Ghawin itu orang yang tahu kebenaran tapi tidak menjalankannya. Ghawin. Nah, ايش مريم؟ Ghawin. Dan mengamalkan petunjuk itu. Mendapatkan petunjuk dan mengamalkan petunjuk itu.
Yaitu minar rasyidin ya. Ghawin itu orang yang tahu kebenaran tapi menyelisihinya. Itu ghawin. Seperti orang-orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad SAW, kenal. Tapi mereka nggak mau beriman. Nggak mau mengikuti Nabi SAW. Yang kedua namanya bol. Bol, wala bolin. Bol. Bol itu orang yang nggak punya ilmu, ya tersesat dia. Nggak tahu kebenaran dia, akhirnya dia tersesat. Yang ketiga, rasyid. Itu yang kita tadi, arti yang rasyid itu orang yang dapat petunjuk, tahu kebenaran dan mengikuti kebenaran itu. Makanya khalifah setelah Nabi Muhammad SAW disebut apa? Al-Khulafa Ar-Rasyidun ya. Mereka adalah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk dan mengamalkan petunjuk itu. Jadi obat yang pertama itu berdoa dengan jujur, tulus, ikhlas, minta sama Allah SWT. Kenapa? Karena Allah yang bisa kasih kesembuhan buat kita. Ini bukan bicara obat futur aja ya, obat semuanya. Kita kalau sakit berangkat ke dokter, dokter nggak bisa menyembuhkan kita. Dokter mengatakan harus ke Australia, berangkat ke Australia. Kata Australia harus berangkat ke Amerika, berangkat ke Amerika. Emangnya siapa yang nyembuhin? Allah. Makanya solusinya adalah doa, tapi doanya minta beneran gitu. Jadi kita itu tahu, ya Allah anak ini kok kayak gini ya Allah ya. Makanya setiap habis sholat, Nabi SAW ngajarin di penghujung sholat, doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita kalau nggak dibantu sama Allah nggak bisa. Duduk kayak gini aja nih. Mau dengerin kajian, kalau nggak dibantu sama Allah nggak bisa. Kita cepet malas, cepet capek gitu. Dengerin 5 menit ustadznya, ya Allah kalau nggak selesai-selesai ustadznya. Kadang-kala kayak gitu. Kayak di kelas ya. Kadang-kala santri-santri ini kalau ustadznya lagi sakit seneng. Alhamdulillah ya. Nggak datang ustadznya, alhamdulillah. Seneng ustadznya sakit kalau absen. Itu karena lagi futur. Tapi kalau orang lagi semangat loh, ya Allah kok nggak datang ustadznya, kata dia. Karena dia lagi semangat. Maka doa, iman itu bisa lusuh seperti baju kita lusuh. Terus caranya gimana? Ya sudah, minta sama Allah SWT. Fasalullaha an yujaddida imanakum. Minta sama Allah supaya diperbaharui keimanan kita. Kita itu kepingin pakai sepatu baru, kepingin pakai baju baru, kepingin mobil baru, HP baru, semuanya kepingin yang baru. Tapi ingat, yang terpenting bagaimana iman kita jadi baru. Sehingga kita semangat. Tapi yang kedua, perlu belajar agama. Kita belajar agama Allah ini dengan kadar yang dapat mengangkat kebodohan kita. Menyingkap syubhat-syubhat. Bisikan-bisikan setan. Menyelamatkan kita dari syahwat. Jadi kita perlu belajar. Ya Allah gimana sih agama ini gitu loh. Kita belajar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dengan cara itu ya namanya orang kalau tahu ini racun, masa dia minum? Sekarang berapa banyak orang itu yang nggak mau makan cumi. Tadi kita makan cumi. Anak-anak makan cumi. Masya Allah zen cumi itu. Tapi ketika orang kolesterol dia ngomong enggak. Jazakallah khair. Ayo ini enak. Enggak, makasih banyak. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Makanya orang tuh kalau punya ilmu nggak mudah disesatkan sama setan. Ini pernah kejadian ya. Bukan pernah kejadian, ada kejadian di Jember. Ada satu orang, dia cerita mertuanya, Ustadz mertua anak ini Ustadz sekarang udah nggak sholat Jumat, nggak sholat jamaah, udah nggak ada sholatnya, berhenti sholat. Berhenti sholat dia. Loh kenapa kata dia? Padahal dia dulu Ustadz orang yang rajin sholat di masjid, rajin sodako, rajin ngaji. Sekarang berhenti beribadah. Ternyata dia ikut aliran yang menyimpang. Dia salah belajar. Dalam ajaran yang dia kaji itu, orang itu kalau sudah naik makomnya, kedudukannya udah tinggi, udah nggak perlu sholat. Akhirnya dia jadi tersesat. Ada? Enggak, itu ada sufi, aliran sufi kayak gitu. Aliran sufi. Iya kalau kejauhan kan dari awal memang udah nggak sholat. Kalau ini awalnya dia itu ahli ibadah gitu loh. Ini yang kita bicarakan futur tadi. Ahli ibadah tahu-tahu berhenti.
Berhenti beribadah sama sekali. Di kampung ana, subhanallah. Ada satu orang itu kawannya abah ana. Gimana? Ataturk. Oh enggak. Ataturk itu memang udah dia sudah udah nggak mau sama agama kalau yang itu. Ini merasa dia semakin dekat sama Allah. Semakin dekat. Jadi bukan dia meninggalkan agama karena dia nggak suka sama agama. Tapi karena pemahaman yang salah. Karena pemahaman yang salah. Juga ada di kampung ana itu. Abah ana ingat waktu itu sama abah ana. Tahu-tahu ada perempuan ibu kampung ya yang ngurusin surat-surat tanah apa. Tanya abah ana sama perempuan itu. Bapaknya kemana kok nggak pernah kelihatan di masjid? Kata anaknya ngomong iya. Abah ana berhenti sholat sekarang. Kalau dikasih nasihat apakah jawabannya? Makomnya beda. Udah lebih tinggi makomnya dia. Itu kenapa obat yang kedua itu belajar agama yang benar. Sehingga dia tidak tersesat. Ini yang kedua. Jadi kita perlu belajar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, yang kita sering dengar namanya. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani berilmu. Dia itu alim ulama dari kalangan fuqaha Hanabilah. Dari madhab Hambali. Disebutkan dalam kitab Talbis Iblisnya Ibnul Jauzi. Insya Allah di sana kalau anda nggak salah. Beliau itu sedang dalam kondisi antara tidur dengan tidak tidur. Tahu-tahu melihat cahaya. Cahaya terang sekali. Nggak kelihatan yang di belakang cahaya itu. Lalu ada suara mengatakan, Ya Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir. Kata Syekh, Labbaik. Labbaik, kata Syekh Abdul Qadir. Suara itu mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Kata dia. Aku sudah gugurkan kewajiban sholat atas dirimu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Anta iblis. Kata dia. Anta syaitan. Dari mana engkau tahu? Katanya. Sudah banyak orang yang aku sesatkan dengan cara ini. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Allah itu nyuruh kita sholat. Engkau nyuruh kita berhenti sholat. Tapi orang kalau ilmunya kurang, dia merasa, oh berarti aku sudah sampai tingkatan yang tinggi ini. Maka tadi pentingnya belajar. Tolong kalau belajar itu bukan sekedar, buat anak-anak ini, bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Anak butuh nih, ilmu tentang apa nih pelajari sekarang. Baik, anak-anak ini udah belajar wudhu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Udah kan, pelajarin kenapa? Anak butuh dengan ini, karena anak tiap hari sholat gitu. Sholatnya dibenerin, bacaannya, sholatnya, umpamanya anak dari dulu bacaannya itu Subhana Rabbiyal A'la kalau sujud. Loh ada bacaan lainnya. Sehingga orang itu nggak jadi jenuh gitu loh. Kalau tiap hari baca Subhana Rabbiyal A'la kan biasanya udah jadi kebiasaan. Kita mikirin sandal aja tetap Subhana Rabbiyal A'la. Kayak orang kalau istighfar, Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mana sandal ya? Astagfirullah. Dia itu pikirannya ada di mana? Di sandal. Tapi lisannya beristighfar gitu loh. Kemudian yang ketiga. Obat yang ketiga ini. Mencari kawan-kawan yang baik. Mencari kawan-kawan yang baik. Kita tahu onta yang sehat, oh jangan onta. Karena kita di rumah Budiasi ayam contohnya. Ayam yang sehat, kalau dikumpulin ayam yang sakit, kira-kira yang sakit jadi sehat, apa yang sehat jadi sakit? Yang sehat jadi sakit. Maka kita perlu tahu bagaimana kita mencari kawan. Kita ini imannya udah lagi turun, kawannya yang imannya turun juga. Ya udah, habis jadinya kita. Tapi usahakan kita cari kawan-kawan yang semangat. Umpamanya kalau kawannya suka nonton drakor. Kira-kira diajak nonton ustadz apa nonton drakor? Nonton drakor lah. Nobar. Dikunci kamarnya, bismillah. Taruh. Bareng-bareng semua nontonnya. Itu karena kawannya memang nggak baik. Maka cari kawan yang baik. Berusaha untuk cari kawan yang baik. Kemudian kita sebagai kawan yang baik. Kalau tahu kawan kita sedang futur. Bukan cuma mengingatkan. Dipegang tangannya. Diajak. Karena kalau cuma diingatkan. Ya dia diingatkan cuma duduk kan. Ya makasih.
makasih. Tapi kalau diambil tangannya, ayo berangkat. Makanya orang yang futur itu seperti orang yang duduk, kemudian mau berdiri butuh bantuan. Kalau cuma ayo berangkat, dia ya Allah gak kuat. Tapi kalau dia dibantuin tangannya, ayo berangkat. Dia berdiri jemaah, bisa. Maka tadi kita perlu cari kawan yang mau mengangkat kita. Yang mau mengingatkan kita kepada ketika kita lupa ya. Dan jangan putus asa. Kalau kita punya kawan-kawan yang mungkin ya futur ya, berusaha untuk diingatkan, diajak untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi dengan telepon. Kita ini kadang-kadang punya kawan yang udah lama nggak pernah kajian. Sikap kita apa? Kita telepon. Fulan, kemana nggak pernah ketemu kajian? Ayolah datang kajian. Itu biasanya menyebabkan dia, iya ya anak lama gak kajiannya, alhamdulillah anak diingetin sama fulan. Ada yang seperti itu. Ada yang perlu dijemput, gak bisa dikasih WA, gak bisa ditelepon, tapi dijemput. Datang ke rumahnya, assalamualaikum. Katanya, mau kemana? Ayo berangkat. Wah anak belum mandi, gak usah mandi dah, bismillah berangkat gitu. Yang penting berangkat. Soalnya kadang-kadang kalau urusan emak-emak ini, mau berangkat kajian setengah jam persiapannya. Jadi kajian jam 7, persiapan jam 6 udah siap semuanya. Enggak, sudah bismillah berangkat. Supaya dia ya paling enggak datang kajian lah. Itu yang ketiga adalah semangat bersungguh-sungguh cari kawan yang baik. Kawan yang mau mengingatkan kita. Kita tuh biasanya enggak suka sama kawan yang suka mengkritisi kita. Kita akan mengatakan hasud sama anak dia. Enggak jemaah. Kita tuh husnudzon sama saudara-saudara kita. Tapi yang keempat, menjauhi lingkungan. Menjauhi lingkungan yang menyebabkan dia futur. Kalau tadi kawan, kadang-kadang ini masalah lingkungan. Kenapa kok disyariatkan hijrah ya? Kita mungkin ingat ya, dengan yang membunuh 100 orang. Tuh ada orang bunuh 99 orang. Setelah dia membunuh 99 orang, di hatinya ada perasaan ingin taubat. Akhirnya dia tanya, Ana mau tanya sama siapa nih tentang urusan Ana? Ditunjukinlah seorang yang ahli ibadah, bukan orang yang berilmu. Jadi ada perbedaan orang ahli ibadah sama orang berilmu. Orang ahli ibadah ya ibadahnya buat diri sendiri. Datanglah ini. Ngomong, ya Syekh kata dia, Ana ini sudah membunuh 99 orang. Hali min taubah. Masih mungkinkah aku ini diterima tobatnya? Dia tanya, apa? Engkau sudah bunuh 99 orang, mau tobat? Nggak ada tobat. Akhirnya karena orang ini putus asa, dia ambil pedangnya dipotong juga nih. Orang yang ahli ibadah ini mati dia. Jadi berapa yang mati? 100 yang dibunuh sama dia. Akhirnya dia tanya lagi, ditunjuklah kepada orang yang alim. Ketika ketemu sama orang yang alim, dia tanya, aku ini masih mungkin nggak tobat? Kata dia, apa yang menghalangimu dari pintu tobat? Kata dia. Allah buka pintu tobatnya. Allah terima tobatnya orang bertobat. Cuma, kata Syekh ini, engkau itu tinggal di kampung yang buruk. Lingkungannya nggak baik. Bayangin ya, dia baru mau tobat setelah membunuh 99 orang. Berarti kemana ketika dia membunuh orang yang pertama, orang yang kedua, yang ketiga. Berarti lingkungannya mendukung untuk dia jadi orang jahat. Maka kata Syekhnya enggak, kalau engkau mau bertobat, engkau tinggalkan kampungmu. Pindahlah ke kampung yang banyak orang soleh. Berangkat nih. Belum sholat, belum ibadah apa-apa, mati di tengah jalan. Akhirnya terjadi ya cerita panjang antara malaikat yang mengukur jarak dia. Ada yang mengatakan malaikat azab mengatakan, loh dia belum berbuat baik sama sekali loh. Kata malaikat rahmat, iya dia belum berbuat baik, tapi dia udah jalan mau meninggalkan kampungnya ke tempat yang baik. Akhirnya diukur tuh, akhirnya Allah dekatkan dia ke kampung yang baik. Allah ampuni dosa-dosanya. Maka di sini pentingnya mencari lingkungan yang baik. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Taib. Yang kelima. Berusaha mengobatin penyakit futur ini sejak dini. Berusaha mengobatin penyakit ini sejak dini.
Jadi kan ada orang kalau sakit awalnya dia batuk biasa, enggak mah biasa batuk, katanya nggak usah diobatin ntar hilang-hilang sendiri. Lama kelamaan batuknya tambah jadi. Maka sejak kita tahu dari awal, ini kayaknya anak mau futur nih. Anak udah berasa langsung tuh obatnya yang pertama tadi apa? Doa. Langsung minta sama Allah. Jadi jangan nunggu futur baru berdoa. Tapi di awal-awal kita tahu Jemaah, kita tahu dengan diri kita. Kita mau sholat, biasanya sholat duha 2 rakaat. Ya Allah berat banget sholat duha ini. Sampai mau adzan duhur baru sholat duha. Maka tolong kita ngobatin penyakit sejak dini. Kemudian yang keenam. Terkadang kalau penyakitnya udah jadi perlu ke dokter. Nah disinilah kadangkala kita perlu datang ke ustadz, ke ustadzah. Ya di RQ ini datang ke ustadzah, sampaikan ustadzah, anak ini kok kayak gini ya ustadzah ya. Anak minta nasihatnya, anak harus seperti apa. Jangan disimpan sendiri. Makanya sebagian orang itu jamaah dibawa ke dokter nggak mau. Ini ada orang tua biasanya. Ayo enggak mau ke dokter. Udah diobatin di rumah. Sampai terakhir masuk ICU. Baru mau ke dokter. Padahal kalau dari awal dibawa ke dokter insya Allah bisa ditanganin. Maka tadi hendaklah kita datang. Nggak nunggu disuruh. Kita datang ke orang-orang yang ahli insya Allah. Kita akan dapat penjelasan. Ya. Kemudian kadangkala dokter itu kasih obat futur yang langsung 3 hari. Biasanya obat itu kasih berapa? 3 hari. Nih anak kasih obat sekarang nih buat yang futur-futur nih. Obatnya sebelum adzan zuhur nanti sudah berwudu. Sudah wudu. Kemudian dengarkan adzan. Jawab adzan. Kita sering dengar adzan cuma nggak dijawab. Tapi hari ini 3 hari nih. 3 hari obat ini kerjain. Dengerin adzan sampai selesai adzan dijawab. Baca doa setelah adzan. Kemudian ingat antara adzan sama qomat tuh ada doa mustajab. Doa tuh. Obat yang tadi kita bicarakan awal doa. Setelah itu sholat qobliyah. 2 rakaat. 2 rakaat. Sholatnya nggak usah panjang-panjang. Karena kalau namanya obat itu ya pelan-pelan. Yang penting usahakan sholat 4 rakaat. Kemudian sholat zuhur. Habis sholat zuhur zikir. Kemudian habis zikir sholat sunnah ba'diyah. Asar nanti juga sama. Sebelum adzan kok bisa udah siap-siap. Jawab dengerin adzan ya 3 hari aja. 3 hari aja. Insya Allah setelah 3 hari ini obat. Mudah-mudahan kita udah semangat lagi. Besok juga seperti itu. Pokoknya tadi kaitannya 5 waktu. Kita obatnya ini kalau minum obat dokter kan 3 kali sehari. Ini mah 5 hari. 5 kali sehari. 5 kali sehari. Insya Allah mudah-mudahan sembuh habis gitu. Kemudian yang ke-7. Obat itu kadangkala sama dokter dikasih vitamin. Kan ada obat yang menghilangkan penyakitnya. Ada obat yang menguatkan imunitas tubuhnya. Supaya dia, Masya Allah. Makanya sekarang kalau anak apotek itu selalu mereka ngomong gak mau sama vitamin juga. Tawarin vitamin terus. Tapi kita perlu vitamin. Nah vitaminnya ini zikir. Perbanyak zikir. Zikir aja. Ya kalau bisa ada vitamin yang kadangkala lebih besar lagi dosisnya. Ziarah kubur. Maka kadangkala nih anak-anak perlu dibawa ziarah kubur. Jangan dibawa ke mall doang Bu. Ustazah anak-anak ini jangan cuma dibawa ke mall. Dibawa jalan-jalan. Ngomong sama mereka bismillah kita berangkat. Habis isya nih. Kemana berangkatlah ajak ke kuburan. Iya habis isya gak apa-apa. Nggak ada setan. Habis isya berangkat. Kan pagi kan sekolah panas mungkin. Takut hitam kalau pagi-pagi siang-siang. Berangkat malam nggak apa-apa. Ziarah kubur ini pendapat yang rojih jamaah. Perempuan juga boleh ziarah kubur. Dianjurkan ziarah kubur. Cuma nggak boleh sering-sering. Tujuannya untuk mengingat kematian. Tujuannya tadi. Biasanya tadi ini bicara vitamin tadi. Supaya ketika kita ingat mati ya. Ya Allah mau ngapain ya.
anak ini hidup, bentar lagi anak mati. Kalau mati ditinggal sama keluarga semua. Orang kan berpikir harta apa semuanya ditinggal. Dan yang terakhir, minta tolong terus sama Allah. Bertawakal kepada Allah. Meminta perlindungan dari setan. Pikiran-pikiran belum datang, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yakin Allah bisa menyembuhkan. Dan Allah mampu menyelamatkan dia. Tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada obatnya. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kita ada waktu ya 10 menit. Tanya jawab. Obat futur yang pertama. Anda mau tanya sekarang. Masa saya ustadznya? Anda mau tanya. Coba tunggu, Anda mau tunjuk nih. Ada hadiahnya Bu Desi? Nyusul hadiahnya. Baik, siapa yang mau jawab? Santri lah. Nah, baik. Santri nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek. Yo, angkat tangan. Nggak boleh nyontek. Iya, fadhol. Oh, itu sebab. Obat. Pakai tangan kanan ngangkatnya. Nah, nggak boleh nyontek. Berapa? 3 aja ya? Oh, 3 aja, 8. Kan tadi kalau Obatnya ini barengan nih. ini belum tepat sih, dikasih dulu itu di murojaah dulu baru nanti dikasih pertanyaan. Loh, enggak ya Allah. Fadhol Mariam, sebutkan 3 dulu. Oke, 3. Pertama ya, Bu ya. Itu adalah berdoa ya. Berdoa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Tulus dan ikhlas. Ya, 2. Yang kedua ini ya, apa namanya? Bertawakal pada Allah ya. Yang terakhir itu. Ya, kan Iya, enggak apa-apa sudah. Nah, dan yang terakhir ini apa ya? cuma 2. Tadi dulu. Nah, Ziarah kubur. ziarah kubur? Ini ziarah kubur kalau kubur. Ya, itu minum vitamin. Di antaranya ziarah kubur. Baik, belum benar jawabannya. Nanti hadiahnya 1/4. Nah, yuk. Siapa yang mau nyebutin? Berusaha mengobati penyakit, Bu. Iya, berusaha. Nah, sahih. Baik. Siapa yang mau nyebutin lengkap? Berdoa kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, Nah, mencari kawan-kawan yang baik, cari kawan-kawan yang baik. terus berusaha mengobati penyakit itu. Kalau udah parah dibawa ke dokter. Sudah. Ada lu tadi baru bilang loh. Ya, kalau belum parah, obatin sejak awal, diobatin sejak dini penyakitnya itu udah diobatin. Oke. Kalau udah parah ya kita cari orang yang berilmu, kita datang ke 4, ke 5. Berzikir. Itu vitamin. Dia tadi vitamin disebutkan. Ya, amalan-amalan yang menyebabkan iman itu naik, berzikir, ziarah kubur ya. Baik. Lingkungan, mencari lingkungan yang baik. Berganti lingkungan, cari lingkungan yang baik. Baik. 6, 7. Bertawakal kepada Allah. Ya, minta berdoa juga ya, meminta tolong sama Allah, meminta perlindungan dari setan. Iya, tadi jadi 1 itu. Jadi 1 yang terakhir nomor 8 itu jadi 1 ya. Mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya berdoa. Kemudian yang ke-8 apa? Ini yang penting. Yang tadi bagaimana ada orang yang berhenti sholat ya. Bertobat. Oh, udah mencari kawan. Mencari lingkungan yang baik. Sudah mencari lingkungan yang baik. Belajar. Iya, itu Maria maksudnya. Maksudnya itu iya. Apa? Itu kan sama aja kayak tobat. Bukan, belajar ilmu. Belajar yang dengannya dia tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh supaya nggak tersesat gitu loh. Baik. Barakallahu fiik. Jadi ada 8 ya. Coba kita sebutkan bareng-bareng. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, cari kawan yang baik. Yang keempat, ya berganti lingkungan. 6, yang keempat, ngobatin sejak dini. Yang keenam, ke dokter. Ya cari orang yang ahli, ke ustadz ya.
Kemudian yang ketujuh, ya cari vitamin-vitamin yang menyebabkan iman itu naik. Yang paling penting tadi apa? Zikir. Perbanyak zikir. Kemudian yang kedelapan, minta pertolongan kepada Allah, bertawakal dan meminta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Barakallahu fiik. Baik. Nah, sudah? Baik. Ada pertanyaan? Nah. Tafadhali. Nah. Bagaimana caranya agar kita bisa bertaubat dan istiqomah tidak melakukan perbuatan maksiat lagi? Tolong Ustaz kasih nasihatnya. Iya. Barakallahu fikum. Yang pertama, kalau bagaimana kita bertobat, tobat itu syaratnya 3. Yang pertama, menyesali. Orang itu agar bisa bertobat, dia harus tahu dia punya salah sama siapa. Kita ini berbuat dosa kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu melihat kita. Allah itu yang membuat jantung kita bisa berdetak. Allah itu yang membuat kita bisa menulis. Allah yang memberikan wajah kepada kita. Allah bisa bikin nih wajah kita keluar dari rumah ini, terjatuh, kemudian kita cacat seumur hidup. Itu bisa terjadi. Makanya jangan meremehkan dosa. Yang pertama tadi menyesali karena kita tahu Anda berbuat dosa sama Allah nih. Tapi setelah itu apa? Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa itu. Berusaha meninggalkan. Jangan pernah mengatakan nanti. Taswif ya. Insya Allah nanti anak taubat, insya Allah lah. Jangan. Tapi waktu itu juga kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad. Gimana Ustaz supaya bisa istiqomah? Nah, tadi itu yang disebutkan. 8 obat tadi. Supaya kita bisa istiqomah. Soalnya kita ini kadang-kala setelah berbuat dosa menyesal. Tapi nanti ngulangin lagi. Nanti nyesal, ngulangin lagi. Tapi kalau tadi kita sudah obatin, yang namanya penyakit mau masuk itu, karena imunitas tubuh kita kuat, lewat tuh. Nggak masuk. Maka tadi insya Allah kalau kita sudah kuatin diri kita, insya Allah kita nggak akan ngulangin. Tapi gimana kalau nanti ngulangin lagi? Ya tobat lagi. Jangan mau dibohongin setan. Setan ini bohongin gimana? Engkau tobatnya kayaknya nggak bener. Udah nggak usah tobat, nanti lah kalau sudah benar-benar mau tobat, baru tobat, jangan. Tapi ketika dibisikan itu ya tobat pada saat itu. Perkara nanti ngulangin kita nggak tahu. Boleh jadi malam ini kita mati. Pokoknya kita bertekad nggak akan ngulangin. Tapi kan kita tahu kadang-kala anak nggak kuat saat ngulangin lagi kayak gitu. Yang penting ketika selesai berbuat dosa, pada saat berbuat dosa langsung tobat. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan bertekad untuk tidak ngulangin. Perbanyak istighfar. Mohon ampun sama Allah. Astagfirullah. Terus beristighfar. Karena dosa itu membuat noktah hitam di hati. Nah, kalau hitam ini nggak dibersihin, dia bisa-bisa menutupin hati kita. Maka terus beristighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Barakallahu fiik. Nah, baik. Satu pertanyaan lagi. Nanti itu pertanyaan khusus. Iya, silahkan. Boleh nggak kita kayak nonton kayak drama apalagi itu buat menghibur gitu Ustaz? Kan tapi bilangnya maksiat, padahal kita tuh buat menghibur gitu. Apakah setelah nonton drama itu imannya naik? Enggak Ustaz. Sholatnya semakin khusyuk? Ya bukan hiburan, penyakit. Ya tapi kan boleh kan sesekali gitu. Loh, itulah, itu menurunkan iman. Orang yang futur kalau kena itu tambah futur. Jadi kalau bicara obat nih, ada orang mau ke dokter ngomong, engkau itu jangan makan gorengan. Sekali-kali lah dok, makan gorengan dok, seperti itu. Akhirnya dia makan, besok tambah sakit, tambah sembuh, tambah sakit. Tadi ada yang memang syahwat ya, kita jadi seneng. Orang tuh kalau nonton film, dia apalagi kalau di rumah mungkin dengan TV pakai remote ya. Dulu zaman kita kalau mau nonton TV itu hitam putih. Duduk, yang punya TV satu kampung misalnya 1 orang. Nontonnya itu hari ini. Hari Ahad, hari Ahad ya. Hari Ahad itu biasanya dulu ada Little Messi. Ingat? Iya, yang budak itu, budak hitam ya, nggak tahu mungkin bukan zamannya itu. Ada orang itu, ini cerita perbudakan ini jamaah.
Itu satu kampung nontonnya, ada satu TV, nontonnya mereka bareng-bareng di sana. Selesai, ketemu TV lagi kapan? Minggu depan mereka. Mereka akhirnya kecanduan. Harus nonton. Sehingga semua ditinggalkan demi nonton itu. Kemudian TV-nya jadi warna. Setelah TV-nya jadi warna nanti ada yang namanya video. Terus ganti video, ganti namanya VCD. Dari VCD ganti DVD. Dari DVD ganti handphone. Sekarang. Di handphone semuanya orang bisa lihat. Yang baik sama yang buruk. Kalau mau hiburan, ada hiburan di handphone kita. Tapi jangan hiburan yang membuat iman kita jadi turun. Contohnya hiburan yang baik. Tontonlah drama antara buaya sama kancil. Iya, kita lihat kalau kita lihat nonton, kita ini memang perlu loh. Hati kita ini perlu yang namanya istirahat, rehat ya. Ngelihat alam ya, lihat hal yang menyenangkan ya, ngelihat binatang-binatang. Ini terus terang sebelum tidur itu biasanya ditagih sama anak punya anak 2 itu nonton ya baba nasyuf hayawan kata dia. Mau lihat binatang kata dia. Jadi sebelum tidur kita lihat binatang-binatang, kan lucu-lucu tuh binatang juga. Ada yang mungkin kucing ya, bermain sama bebek atau sama apa. Itu kita menghibur. Jadi ada hiburan yang halal. Tapi kalau yang ditonton itu drakor umpamanya. Pertama kita ngelihat orang-orang yang tidak beriman. Yang diajarkan tidak mengenai Allah Azza wa Jal. Yang diajarkan tentang dosa juga di sana. Tentang yang pacaran kayak yang ini itu. Dan yang mengherankan kadang-kala yang nonton nangis. Nangis, ada ngomong kadang ngeliat. Kenapa nangis gitu kan? Dibohongin nangis. Kita kalau dibohongin sakit hati. Gimana kalau ada yang bohongin haula? Marah nggak? Ini dibohongin nangis. Terus nonton lagi besok. Dibohongin lagi besok. Itu kadang-kala kita dibohongin sama setan. Maka kalau mau nonton itu nonton sesuatu yang bermanfaat. Yang membuat iman kita itu naik. Allah suruh kita, lihatlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah akan mengangkat keimanan. Dan mudah-mudahan di mana? Di sekolah bisa di nobar. Ada nobar nggak? Apa yang ditonton? Iya, jangan nonton kajian lagi. Nobar kajian lagi. Nah, nobar tadi yang membuat santai ya anak-anak, lihat binatang kayak lihat apa, ada kartun-kartun mungkin yang mungkin mendidik ya, seperti itu. Tapi seperti itu kira-kira kaulah. Ada yang lainnya? Nah, santri. Nanti kalau sudah jadi santri, nah, fadhali. Nah, silahkan. Ya, betul. Penyakit malas ini datang. Makanya tiap pagi, ini catat juga doanya Nabi SAW. Insya Allah hafal semuanya. Doa pagi dan petang itu, Rabbi inni a'udzubika minal kasal. Cuma biasanya kita baca nggak sama artinya. Allah itu tidak mengabulkan doa kalau bersumber dari hati yang lalai, yang hampa. Jadi ketika baca doa itu, ya Allah aku berlindung kepadamu dari malas ya Allah. Baca. Sehingga ketika datang malas itu, gimana ketika datang malas itu? Dilawan. Contoh nih ya, ada orang biasa tidur habis subuh. Tidur habis subuh. Itu kenapa? Capek, malas itu. Coba dia tiap subuh melawan dirinya jalan kaki. Habis subuh, jalan kaki. Ini namanya terapi ya, terapi malas tadi. Insya Allah kalau dia tiap hari jalan selama 2 pekan. Nanti setelah 2 pekan, habis subuh dia tidur. Nggak bisa tidur. Karena kebiasaannya sudah berubah. Jadi malas ini sesuatu yang menjadi kebiasaan sebenarnya. Jadi kalau tadi mamanya Ana mau melipat baju, datang malas, enggak. Lawan malasnya. Sebentar beberapa detik kita merasa berat, kemudian akan merasa nyaman. Tapi jangan lupa minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, santri.
Oh, dari orang tuanya santri. Nah, terakhir sudah jamaah. Oh, ini mau habis waktu kita ya. Silahkan. Ustaz, boleh nggak kita iri sama teman kita yang semangatnya tinggi? Seandainya dia semangatnya itu Masya Allah. Terus kita itu iri. Aku kepingin kayak gitu. Aku harus bisa kayak gitu. Boleh nggak kita punya semangatnya seperti itu? Masya Allah. Iya, jadi ada dua iri yang diperbolehkan. Dua iri yang diperbolehkan. Yang pertama iri sama orang yang dikasih Quran. Dia hafal Quran, dia ngamalkan untuk Quran. Kita irinya sebenarnya ingin seperti dia. Bukan iri yang tercela. Iri yang tercela itu kepingin orang itu supaya nggak hafal Quran. Itu iri yang tercela. Itu nggak boleh. Tapi iri ingin seperti dia, boleh. Kemudian yang kedua, iri kepada orang yang berharta, kemudian dia suka menginfakkan hartanya. Kepingin supaya dia seperti dia. Bukan dia kepingin hartanya orang ini supaya habis ya. Enggak. Tapi jamaah kayaknya waktunya udah habis. Insya Allah yang semangat mulai saat ini. Doanya jangan lupa dibaca. Allahumma habib ilainal iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Wa karih ilainal kufru wal fusuq wal isyan. Waj'alna minal rasyidin. Catatannya disimpan sendiri-sendiri, ditaruh. Jangan